Jika ada pemain yang dinobatkan sebagai pemain paling setia dalam suatu klub yang dalam catatan karirnya hanya membela satu klub atau yang lebih sering disebut menjadi one man club, maka itu dapat diberikan kepada seorang Francesco Totti. Il Capitano atau sebutan bagi sang pemain yang menghabiskan waktu yang cukup lama membela tim kesayangannya yaitu AS Roma selama 25 tahun. Lahir dari pasangan Lorenzo dan Fiorella Totti 29 September 1976 di kota Roma, Italia, telah menjadi saksi bahwa telah lahir seorang pemain mega bintang dan sangat setia kepada tim serigala ibu kota, AS Roma, selama karirnya sebagai pemain sepak bola profesional. Sejak kecil, Totti sangat menyukai sepak bola dan mengidolakan seorang pemain AS Roma yang bernama Giuseppe Giannini yang menjadi tim kapten saat itu. Bahkan, Totti pernah diberikan sebuah bola oleh seorang wanita tua yang bernama Befana yang membuat kecintaan Totti terhadap sepak bola semakin besar. Sampai Totti membawa bola pemberian tersebut tidur di sampingnya. Meskipun sepak bola menjadi salah satu olahraga terkenal saat itu, namun pertandingan sepak bola jarang sekali ditayangkan di televisi lokal di Roma. Hingga ada momen ayah dari Totti mengajaknya untuk menonton sepak bola secara langsung di Stadion Olimpico saat Totti berusia 7 tahun. Dan itu merupakan momen yang terindah kala itu, ujar Totti. Saat itu, saya hanya anak kecil yang berada di tengah-tengah banyaknya pendukung Roma. Sejak saat itu, semangat dalam diri saya menyala, ujar Totti. Tambahnya kala itu, genap umur 8 tahun, Totti memulai karir sepak bolanya di kamp pelatihan sepak bola kota Roma Fortitude. Penampilannya sangat menonjol daripada beberapa anak yang ikut pelatihan di kamp tersebut, sehingga Totti dilirik oleh beberapa tim pencari bakat kala itu. Ada yang berasal dari AS Roma di tahun 1989, bahkan AC Milan juga turut memberikan perhatian terhadap Totti untuk dapat bergabung kepada AC Milan. Namun, ibu Totti lebih memilih AS Roma daripada AC Milan dengan alasan bahwa Totti harus tetap di kota Roma sebagai tanah kelahirannya. Bagi ibu Totti, bahwa seorang anak laki-laki yang tinggal di Roma hanya dapat memilih merah atau biru, yang mengartikan bahwa memilih AS Roma atau Lazio. Tetapi dalam keluarga Totti hanya ada satu klub, yaitu AS Roma. Meskipun pada awalnya klub junior tempat Totti bermain telah mencapai kesepakatan untuk menjualnya ke tim junior Lazio, tetapi salah satu pelatih tim junior AS Roma, Gildo Giannini, membujuk orang tuanya untuk mengizinkan ia bergabung dengan tim junior Roma pada tahun 1989. Tepat 3 tahun setelah itu, segala jerih payah dan dukungan dari orang tua Totti pun terbayar. Kala itu, pelatih Fujadin Boskop memberikan instruksi bahwa Totti akan dimainkan bersama tim senior saat AS Roma bertandang ke Brescia dengan kemenangan AS Roma 0-2 di 28 Maret 1993. Kala itu, Totti masih berusia 16 tahun. Pada musim selanjutnya, di tahun 1994 tepatnya, AS Roma mengganti pelatih menjadi Carlo Mazzoni. Totti diberikan ruang dan kesempatan bermain yang lebih banyak dan berhasil mencetak gol pertamanya saat AS Roma melawan Foggia dengan skor 1-1 pada 24 September 1994. Gol perdana dari Totti tersebut memberikan suatu keuntungan. Pasalnya, pelatih Carlo Mazzoni semakin mempercayai dan memasukkan Totti dalam starting line up AS Roma. Pada musim panas 1996, manajemen AS Roma akhirnya memecat pelatih Carlo Mazzoni dan ditambah lagi Giannini pergi dari AS Roma. Kursi kepelatihan kemudian dipercayakan kepada Carlos Bianchi. Namun, tim tampil buruk selama musim 1996 sampai 1997 yang membuat Totti berjuang untuk mendapatkan waktu bermain di bawah manajer baru, Carlos Bianchi. Penampilan buruk AS Roma tersebut memberikan dampak kepada Francesco Totti yang dirumorkan akan bergabung ke Sampdoria pada Januari 1997 dengan status pinjaman. Namun, seakan tidak ingin anak emasnya pergi begitu saja, ketua AS Roma saat itu Franco Sensi menghalangi transfer dan menyebabkan ketegangan besar dan lebih lanjut dengan sang manajer, yang akhirnya membuat manajer Carlos Bianchi harus berpisah dengan klub serigala ibu kota tersebut. Seiring jam terbang yang semakin tinggi bersama AS Roma, performa Totti pun semakin membaik bersama tim. Tepatnya pada musim 2000-2001, akhirnya Totti mendapatkan Scudetto pertamanya bersama AS Roma. Ini adalah momen yang tidak bisa saya lupakan. Saya mendapatkan Scudetto pertama saya, ujar Totti saat itu.
Juaranya AS Roma menarik perhatian tim-tim besar Eropa untuk memboyong pemain andalan tim Roma saat itu, yaitu Francesco Totti. Tim berasal Spanyol, Real Madrid di tahun 2004 membentuk proyek Los Galacticos dan memasukkan Totti dalam skuad Los Galacticos di tahun 2004. Presiden Real Madrid kala itu, Florentino Perez, memberikan penawaran kepada Francesco Totti dan sang Il Capitano sempat memikirkan tawaran dari Real Madrid dikarenakan suasana AS Roma kala itu sedang tidak baik dan mereka hanya finish di peringkat 8. Ada masa di mana saya hampir meninggalkan Roma untuk Real Madrid pada musim 2004-2005. Saya diambang transfer itu. Semua persiapan sudah dilakukan, ucap Totti dalam salah satu wawancara yang dilansir oleh Football Italia. Akan tetapi Franco Sensi, presiden AS Roma kala itu, sudah seperti ayah dan saya memberi segalanya bagi dia, tutup sang ex-kapten AS Roma itu. Tidak hanya Real Madrid, bahkan tim berasal Inggris yaitu Manchester United pernah menyatakan diri bahwa ingin memboyong Totti ke Old Trafford. Dalam sebuah wawancara singkat dengan Gazzetta dello Sport, Ferguson pernah ditanya apakah dia pernah mempertimbangkan untuk membeli Totti. Dengan tegas Ferguson mengakui jika dirinya sempat tertarik merekrut Totti. Namun dirinya paham dan menyerah terlebih dahulu lantaran sang pemain sangat setia untuk membela klub kota Roma. Kami menyukai pemain itu dan kami ingin memasukkannya dalam skuad kami. Tetapi ketika kami menyatakan minat, segera terlihat bahwa Totti tidak ingin meninggalkan Roma, jawab pelatih asal Skotlandia itu. Dia sangat terikat dengan kotanya. Lagi pula, CV-nya jelas. Totti hanya mengenakan seragam Roma sepanjang karirnya, jelas Ferguson kala itu, karena penampilannya yang semakin membaik dari musim ke musim. Akhirnya Francesco Totti dipanggil ke skuad tim Gli Azzurri Italia di ajang Piala Dunia 2006 di Jerman. Kala itu, Brazil lah yang dijagokan menjadi juara Piala Dunia di Jerman karena masih dihuni pemain legendaris seperti Ronaldo Nazario, Ronaldinho, Ricardo Kakà, bahkan si spesialis tendangan bebas Juninho. Namun di ajang Piala Dunia 2006 ini, ternyata Italia lah yang keluar sebagai juara setelah menang dalam adu penalti dengan Prancis dengan skor 5-3 pada tanggal 9 Juli 2006. Di partai final tersebut terdapat sebuah insiden yang membuat Prancis harus bermain dengan 10 pemain. Kala Zinedine Zidane harus menerima kartu merah dikarenakan menanduk pemain belakang Italia, Materazzi. Jelang perayaan ulang tahun Zidane yang ke-50 yang jatuh pada 23 Juni 2022, acara televisi Prancis Telefoot melakukan wawancara dengan legenda sepak bola Prancis tersebut. 16 tahun berlalu, Zidane kembali diajak mengingat momen tersebut, termasuk drama kartu merah yang didapatnya usai menanduk dada Materazzi. Belakangan terungkap bahwa ia melakukannya karena Materazzi menghina saudara perempuannya. Saya tak bangga dengan apa yang saya lakukan, tetapi itu bagian dari masa lalu saya, ujar Zidane saat ditanya mengenai kisruh tersebut. Momen juaranya Italia sebagai juara Piala Dunia semakin melambungkan nama Totti di ajang sepak bola Eropa bahkan dunia, hingga akhirnya semua kepopuleran dan suara-suara pujian hilang saat Manchester United melibas AS Roma dengan skor agregat 8-3 di ajang Liga Champions tahun 2007. Kala itu pada leg 1 yang diadakan di Stadion Olimpico Roma di tanggal 5 April 2007, AS Roma berhasil menang dengan skor 2-1 dengan Rodrigo Tadei dan Mikro Pucinic yang mencetak gol dari tim tuan rumah dan Wayne Rooney sebagai pencetak gol dari tim setan merah. Dalam laga ini terdapat sebuah insiden antara supporter AS Roma dan supporter Manchester United yang membuat polisi harus turun tangan untuk meredakan ketegangan. 11 April 2007, laga leg 2 diadakan di Old Trafford, Manchester. Di laga ini, Manchester United melibas AS Roma dengan skor 7-1. Michael Carrick mencetak gol pertamanya di Liga Champions hanya dalam waktu 11 menit, dengan Alan Smith dan Wayne Rooney membuat skor menjadi 3-0 dalam waktu 20 menit. Cristiano Ronaldo mencetak gol pertamanya di Liga Champions sesaat sebelum jeda dan kemudian membuat skor menjadi 5-0 segera setelahnya, sebelum Michael Carrick mencetak gol keduanya malam itu untuk membuat skor menjadi 6-0 untuk Manchester United pada menit ke-60. Tendangan voli Daniele Rossi bisa dibilang merupakan salah satu gol yang tercipta, meski tidak berarti apa-apa. Sementara Patrick Evra melengkapi gol Manchester United di penghujung pertandingan. Totti mengetahui bahwa fisiknya tidaklah seprima sewaktu dia masih muda. Di momen kekalahan Roma atas Manchester United dengan skor agregat 8-3, usia Totti sudah mencapai 31 tahun. Banyak momen-momen yang telah terjadi dan terukir dengan tim serigala ibu kota, hingga sampai laga terakhir Totti saat melawan Genoa. Pada laga ini, AS Roma berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 3-2.
Namun, bukan kemenangan Roma yang menjadi sorotan kala itu, melainkan perpisahan dengan sang gladiator yang sudah dianggap fans Roma sebagai pemain yang selalu ada di saat Roma berada di puncak maupun Roma berada di titik terendahnya. Totti selalu ada bersama-sama Roma yang melambangkan kesetiaannya terhadap Roma. Seusai pertandingan, Totti pun memberikan pidatonya kepada Roma yang sudah dianggap sebagai rumahnya. Dalam pidatonya, bahwa sebenarnya Totti belum siap mengakhiri karir bersama Roma. Pemain yang berusia 40 tahun tersebut mengungkapkan kesedihannya kalau dia tidak akan lagi berseragam AS Roma. Tidak mungkin menjelaskan 28 tahun hanya dalam beberapa kalimat. Saya ingin melakukannya dengan sebuah lagu atau puisi, tetapi saya tidak ahli dalam hal itu. Saya mencoba untuk mengekspresikan diri melalui kaki saya, karena itu cara yang semuanya lebih mudah, kata pria kelahiran Roma 27 September 1976 itu. Sekarang adalah saat untuk mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan tim, pelatih, direktur, presiden, dan semua orang yang bekerja sama dengan saya selama bertahun-tahun, lanjut Totti. Totti menambahkan, saya bahagia dan bangga telah memberikan 28 tahun cintaku kepada Roma. Saya mencintaimu. Begitulah kesetiaan Totti terhadap Roma. Baginya, AS Roma sudah seperti seisi dunia yang telah memberi segalanya kepada saya. Terlahir menjadi orang Roma dan Romanistis adalah sebuah kehormatan. Menjadi kapten tim ini adalah kehormatan. Anda akan selalu ada dalam hidup saya. Saya mungkin tidak dapat bersenang-senang dengan kaki saya lagi, tapi hati saya akan selalu untuk Anda, ucap Totti.